Seiring berkembangnya zaman, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak berusaha untuk menyesuaikan diri dalam melakukan pelayanan dan proses bisnis kepada wajib pajak. Dalam melakukan penyesuaian pelayanan dan proses bisnis tersebut, Ditjen Pajak melakukannya dengan prosedur yang matang, agar saat implementasi akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak. Salah satu direktorat yang berperan dalam perubahan di Ditjen Pajak adalah Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Dalam melakukan perubahan dan pengembangan, Direktorat Transformasi Proses Bisnis memperhatikan 3 area utama yang diamanatkan dalam undang-undang, yakni pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Proses bisnisnya Direktorat Jenderal Pajak itu kan sebenarnya meliputi 3 area utama dari yang dimandatkan oleh undang-undang. Jadi area pelayanan, area pengawasan, area penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direktorat Transformasi Proses Bisnis memiliki 5 subdit, yakni Subdit Pengembangan Pelayanan, Subdit Manajemen Transformasi, Subdit Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian, Subdit Pengembangan Penegakan Hukum, serta Subdit Pengembangan Penyuluhan. Kesemua subdit tersebut saling berhubungan dalam pembuatan sebuah kebijakan baru atau pengembangan dari aplikasi yang sudah diterapkan DJP di unit-unit kerja yang lainnya. Kita melakukan review, monitoring, dan evaluasi seluruh proses bisnis, khususnya di pengembangan pelayanan. Kemudian mencoba untuk memberikan masukan ataupun improvement terhadap proses bisnis yang ada. Kita melakukan pengembangan proses bisnis di bidang ekstensifikasi dan penilaian. Jadi kami juga membuat tata cara maupun SOP dari proses pengawasan, pemeriksaan, keberatan banding, penagihan, sampai penyidikan. Tugas utama kami mengembangkan strategi penyuluhan yang sifatnya strategis. Terakhir ini kami membantu pengembangan SOP pada unit tingkat eselon 3 di kantor pusat, yaitu KLIP. Di samping itu juga kami menyusun SOP untuk perpustakaan. Direktorat Transformasi Proses Bisnis juga melakukan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi. Teknologi masa depan ini menjadi hal yang cukup penting demi menunjang 3 peran penting, yakni pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang 2 tahun terakhir sudah berjalan itulah sensus pajak nasional ya. Kita sudah bangun data processing center itu di 3 wilayah, di Jakarta, kemudian di Makassar, dan juga di Jambi. Kita juga sudah mengembangkan pembayaran pajak itu melalui billing system. Kita akan memfokuskan untuk yang sifatnya, yang selama ini sebenarnya sudah ada, misalnya contohnya e-filing. Tapi kita akan mencoba untuk meningkatkan jumlah. Target kita di tahun depan itu sekitar hampir 1 juta lah, kalau misalnya kita untuk meningkatkan e-filing tersebut. Salah satu terobosan yang sudah dilakukan Ditjen Pajak yang merupakan hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Direktorat TPB adalah pembebasan PPN untuk turis saat berbelanja di Indonesia. Terobosan lainnya adalah pelaksanaan aplikasi Enova atau elektronik nomor faktur. Kita ada fasilitas atau layanan mengenai VAT refund for turis ya. Jadi setiap turis yang belanja di Indonesia itu mendapat restitusi dari pemerintah Indonesia. Kemudian hal yang baru ini sekali yaitu adalah kita menerapkannya Innova atau penerapan nomor faktur pajak. Terobosan-terobosan lain yang dilakukan Ditjen Pajak melalui Direktorat TPB juga telah memberikan banyak kemudahan para wajib pajak.
Hal tersebut tentu saja diharapkan menjadi salah satu kunci Ditjen Pajak dapat menjaga pendapatan negara dari penerimaan pajak. Selama 5 tahun terakhir, unit kerja kami juga ditugasi untuk melakukan pengembangan proses penerimaan dan pengolahan SPT melalui sistem yang dikenal dengan Dropbox. Sistem Dropbox ini didesain untuk memudahkan wajib pajak, di mana konsepnya wajib pajak bisa menyerahkan SPT di semua kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Perubahan dan pengembangan proses bisnis yang diterapkan Ditjen Pajak tentunya memiliki satu tujuan global, yakni membuat kenyamanan dan keamanan wajib pajak dalam melakukan transaksi dan pencatatan administrasi perpajakannya, sehingga target penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus terjaga. Hal itu tentu saja akan menjadikan pembangunan di tanah air akan terus berjalan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.